Donald Trump memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat mengalahkan Hillary Clinton. Sementara itu, pendukung Hillary Clinton tertunduk sedih atas kekalahan Hillary atas Trump. Hillary Clinton memperoleh 218 dan Trump memperoleh 289 electoral vote. Dari dalam negeri, dugaan Presiden Joko Widodo ada yang tidak beres dengan 34 proyek listrik yang mangkrak selama 8 tahun terbukti. Selamat sore pemirsa, secara mengejutkan Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat. Akankah Trump menjalankan kebijakan luar negeri seperti yang ia janjikan dalam kampanyenya? Sementara Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK senada dengan BPKP yang menyatakan ada temuan 116 proyek listrik yang menyalahi aturan. Dua topik itu akan kami angkat di dalam Prime News bersama saya Afiani Malik. Meski maju presiden dari Partai Republik, Donald Trump dalam kampanyenya kerap mengidentifikasi sebagai figur non-parpol. Sebagian kalangan menilai hal inilah menjadi salah satu faktor kemenangan Trump atas Hillary Clinton. Donald Trump akhirnya terpilih menjadi presiden ke-45 Amerika Serikat setelah mengalahkan rivalnya Hillary Clinton. Dalam pemilihan presiden yang digelar untuk kali ke-58 ini, Trump yang diusung Partai Republik memperoleh 276 suara elektoral, sedangkan rivalnya Clinton dari Partai Demokrat hanya memperoleh 218 suara elektoral. Kemenangan Trump ini sedikit mengejutkan karena ia tak diunggulkan selama masa kampanye. Bedanya di antara Clinton dan Trump semuanya agak tipis. Jadi saya selalu gelisah, tapi saya juga kaget juga. Karena menurut saya membaca media, Hillary cuma harus menang satu dari swing state itu. Yang unik, meski Trump maju melalui Partai Republik, namun dalam berbagai kesempatan ia mengidentifikasi dirinya bukan orang partai. Rupanya ini menjadi daya tarik tersendiri di tengah masyarakat Amerika Serikat yang jengah terhadap partai politik. Yang kita mungkin semuanya tidak menduga ada bagaimana sikap yang orang putih yang susah. Jadi mereka cari yang baru. Dan meskipun Donald Trump dia orang kaya, tetapi mereka masih lebih suka dia karena dianggap sebagai bukan orang politikus. Jadi dia akan bawa angin yang segar ke mereka. Dan dia akan benar-benar membela mereka, apalagi dengan melindungi Amerika dari import dari negara seperti China dan Meksiko. Selama masa kampanye, banyak pihak di Amerika Serikat termasuk dari Partai Republik sendiri terang-terangan menunjukkan rasa tidak suka dengan Trump karena berbagai pernyataannya. Namun pada akhirnya, loyalis Partai Republik memilih kandidat dari partainya. Kalau mereka orang tuanya Republican, ya anak-anaknya juga akan ikut dan akan memilih semua ballotnya straight Republicans gitu. Karena memang susah untuk difahami bahwa kenapa akhirnya Donald Trump yang tidak disukai menarik orang-orang GOP kembali ke partainya. Jadi mereka memilih partai bukan memilih orang. Bahwa banyak orang di pemilu ini akan milih sebagai partai saja. Ada banyak juga yang tidak milih calon Hillary atau calon Trump, mereka milih Partai Demokrat atau Partai Republik. Kerja Trump ke depan bisa dibilang akan relatif mulus karena Partai Republik pada pemilu kali ini juga menang di pemilihan Senat dan House of Representatives atau Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, Donald Trump akhirnya memenangkan pemilihan Presiden Amerika Serikat mengalahkan Hillary Clinton. Donald Trump yang berasal dari Partai Republik sempat menjanjikan menyampaikan janji-janji kampanyenya terutama dalam kebijakan luar negeri. Mulai dari pembantasan imigran di Amerika Serikat dan juga sentimen anti-Islam. Benarkah Donald Trump akan menjalankan kebijakan luar negeri yang keras dan lalu bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, namun saya akan mengajak Anda untuk melihat informasi yang akan disampaikan oleh rekan Rifai Pamone berikut ini. Silakan Rifai. Aviani Malik, apapun hasilnya di tanggal 8 November 2016, kita patut mengucapkan selamat kepada warga negara Amerika Serikat bahwa Anda telah memiliki presiden yang setidaknya akan diresmikan atau dilantik nanti pada tanggal 20 Januari 2017, Donald Trump, yaitu kandidat presiden dari Partai Republik atau Republikan. Ada beberapa data yang sangat menarik untuk kita pantau bahwa perbandingan-perbandingan dari hasil perolehan Electoral College atau suara elektoral dari pemilu sebelumnya di tahun 2012 yang terdekat, di mana di sana Barack Obama dari Partai Demokrat memenangkan pemilu Presiden Amerika Serikat di tahun 2012. Kita lihat di sini, memang kalau dilihat dari komposisi warna, Anda melihat di visual ini biru lebih sedikit daripada merah di tahun 2012. Namun jangan salah, di beberapa negara yang berwarna biru ini, negara bagiannya memiliki Electoral College atau suara elektoral yang cukup besar sehingga Demokrat pada saat itu memenangi setiap kantung suara terbesar di Amerika Serikat dan akhirnya Barack Obama menang dengan 332 suara elektoral, mengalahkan pesaingnya pada saat itu dan akhirnya menjadi presiden untuk periode kedua selama 4 tahun hingga di tahun 2016 ini. Kita mengalami kembali atau menyimak langsung bagaimana pemilihan presiden di tahun 2016 berhadap-hadapan Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan juga Donald Trump dari Partai Republik. Saya akan tunjukkan lagi di peta berikutnya. Kita perlihatkan bersama-sama kawan-kawan. Di sini ada peta berikutnya yang akan menunjukkan bagaimana kemudian perubahan percaturan peta dari dukungan warga negara Amerika Serikat kepada Donald Trump sehingga bisa memenangkan Donald Trump dengan suara elektoral yang sejauh ini sementara disebutkan oleh sejumlah lembaga polling dan juga media internasional di Amerika Serikat sudah mencapai 289 suara elektoral, sementara Hillary Clinton hanya 218 suara elektoral. Ada 4 negara bagian yang saya tunjukkan di sini, di antaranya adalah Pennsylvania, kemudian juga Florida, ada Ohio dan Iowa di sana. 4 negara bagian ini sempat disebut sebagai swing states di tahun 2016. Namun jangan salah, di tahun 2012 4 negara bagian ini adalah kantung suara terbesar untuk Barack Obama sehingga bisa menang. Jadi bisa kita katakan 4 negara bagian inilah yang menjadi negara bagian kunci bagi Partai Republik hari ini oleh Donald Trump yang bisa direbut sehingga memenangkan Donald Trump sebagai presiden ke-45. Kita masih tunggu tentunya penetapannya di tanggal 19 Desember dan nanti dilantik pada tanggal 20 Januari 2018. Dari informasi ini tentunya akan sangat menarik bahwa kita melihat beberapa data terkait dengan apa yang disampaikan oleh Aviani Malik tadi. Apa yang kemudian menjadi kebijakan-kebijakan dari Donald Trump yang sudah disebutkan dalam janji atau isu kampanyenya selama bulan September hingga bulan Oktober kemarin. Dalam tajuk pemilihan presiden Amerika Serikat 2016, tim Primetime News dan juga Media Research Center merangkum beberapa hal. Aviani Malik dan pemirsa dan narasumber nanti mungkin bisa membahasnya bahwa perubahan kebijakan Donald Trump yang sudah disebutkan untuk kemudian mengcounter kebijakan-kebijakan dari Barack Obama yang selama 2 periode memimpin Amerika Serikat 8 tahun lamanya akan merevisi Undang-Undang Pegawai Negeri Federal Amerika Serikat dan juga swasta menjadi pejabat paruh waktu di beberapa komposisi struktur pejabat yang ada di Gedung Putih dan juga tentunya nanti jajaran menteri dari Donald Trump. Di 2 komposisi atau 2 kesimpulan dari kebijakan Donald Trump ini memang tidak terlalu populer kita dengarkan pada saat kampanye. Namun tahukah Anda di komponen yang ke-3, 4, 5, dan 6 yang menjadi kesimpulan dari Primetime News pada sore hari ini menghapus Obamacare, mendukung kepemilikan senjata api atau amandemen kedua, kemudian memperketat imigrasi, membangun dinding yang tinggi, membatasi Meksiko dan juga Amerika Serikat, serta mempererat hubungan dengan Rusia. Ini merupakan salah satu janji kampanye yang kemudian digembar-gemborkan oleh Donald Trump semasa kampanye. Namun tahukah Anda, pemirsa dan juga Aviani Malik, pada saat pidato kemenangannya hari ini selama beberapa menit, lebih sejuk terlihat. Di sana Donald Trump malah tidak menyinggung beberapa hal yang terkait dengan kepemilikan senjata api, lalu membatasi umat Islam datang ke Amerika Serikat, bahkan juga tidak lagi membahas tentang akan memenjarakan Hillary Clinton, seluruhnya lebih sejuk. Jadi kita tunggu saja apa yang akan dilakukan Donald Trump dalam 4 tahun ke depan, setidaknya hingga tahun 2020. Aviani Malik. Kita nantikan itu juga menjadi pertanyaan banyak pihak, meskipun juga kita sudah lihat banyak sekali juga pemimpin negara-negara mengucapkan selamat atas kemenangan Trump. Kita lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih rekan Rifai Pamone. Pemirsa, kami akan lanjut
lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.